Halo, nama saya Iza Haidar Adna dengan NIM 106012500137 dari kelas 11 angkatan 25 DKV. Nah, sini saya akan menjelaskan terkait satu objek yang saya pilih menggunakan teori Edmund Burke-Feldman, di mana dia ini uh, memiliki teori estetika menggunakan dengan menilai suatu karya menggunakan 4 tahap, yakni ada deskripsi, analisa, terus interpretasi, sama yang terakhir itu penilaian keseluruhannya. Di sini saya akan langsung aja mulai dari karya yang saya pilih, yaitu dari author favorit saya Tatsuki Fujimoto dengan karyanya bernama Look Back. Jadi ini adalah karyanya ini adalah sebuah manga atau komik yang cukup unik gitu dibanding kebanyakan karya Fujimoto yang dikenal dengan keabsurdannya, dengan hal-hal yang dilebihkannya, dengan hal-hal yang tidak masuk akalnya. Tapi di karya dia yang satu ini benar-benar kayak cukup chill gitu istilahnya, cukup kayak tenang, tidak dar-der-dor gitu. Di gaya Fujimoto pada umumnya ketika menyampaikan cerita itu kayak bener-bener ngalir gitu, dari komposisi panelnya, terus dari pemilihan panel untuk dibesarkan sehingga tidak hanya pembaca itu lancar ketika membaca ceritanya, tapi juga bisa menangkap apa sih yang coba untuk disampaikan oleh Fujimoto ini. Untuk art style-nya Fujimoto sendiri tuh bisa dikatakan realistis karena sesuai dengan proporsi tubuh manusia dan juga gambarkan latar atau tempat yang sesuai dengan dunia nyata gitu. Jadi tidak dilebih-lebihkan. Tapi juga Fujimoto ini art style-nya cukup kasar gitu. Dimana kalau kita amati garis-garisnya itu kayak masih sketsa kasar. Dimana garis kasarannya ini itu seperti menggambarkan tingkatan emosi yang dirasakan oleh Fujimoto atau tokoh dalam ceritanya itu sendiri. Seperti misalnya ada panel yang garisnya itu ya normal aja gitu, kelihatan normal kayak biasa aja. Tapi ada satu panel yang seolah keseluruhannya itu cuman garis-garis acak gitu, garis-garis yang kayak tidak full gitu, cuman sekedar garis yang membentuk satu tokoh, yang membentuk si tokoh itu sendiri gitu. Jadi seolah si tokoh ini tuh sedang ada dalam emosi yang tidak stabil atau sedang ada di puncak stres gitu ibaratnya. Terus penggambaran proporsinya yang bener-bener kayak anatomi asli manusia sama backgroundnya yang kayak kelihatan asli realistis, itu seolah menggambarkan ceritanya itu emang bisa aja terjadi di kehidupan nyata gitu, bisa aja menimpa kita atau orang lain. Jadi ceritanya itu emang secara penulisan memang tidak seperti karya Tatsuki Fujimoto yang dilebih-lebihkan, tapi seolah ini menggambarkan cerita dari pengalaman Fujimoto, bisa dibilang seperti itu. Jadi Fujimoto seperti biasa membuat cerita yang sangat memorable, membuat cerita yang mudah untuk diikuti, bagaimana storytelling dia, bagaimana dia menyampaikan emosi per emosi melalui panel goresan banget itu. Seperti itulah kenapa saya memilih karya ini, karena wow. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dadah.